Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah sistematika mini riset kualitatif. Teman-teman sekalian, di dalam perkuliahan ada tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Di antaranya adalah mahasiswa diberikan tugas untuk membuat mini riset. Biasanya ini adalah tugas akhir ya, tugas dari penilaian sumatif ya dari suatu mata kuliah. Riset itu adalah penelitian ya. Jadi penelitian ini adalah mencari sesuatu yang baru dalam rangka menyelesaikan suatu masalah, menemukan solusi terhadap suatu masalah. Kemudian mini itu adalah kecil, maksudnya jangkauannya tidak terlalu luas. Jadi mini riset itu adalah riset kecil, riset yang jangkauannya, kedalamannya tidak terlalu dalam dan jangkauannya tidak terlalu luas, karena memang untuk kebutuhan tugas dari masing-masing mata kuliah. Tidak semua mata kuliah ada tugas mini riset ya, tergantung mata kuliahnya apa. Nah, teman-teman sekalian, kalau berapa jangkauannya, luasnya, kedalamannya tergantung. Kalau untuk S1 lain dengan S2, lain lagi dengan S3. Jadi sama-sama mini riset, tapi untuk S1 tentu berbeda dengan S2 dan S3. Bisa jadi mini riset bagi S3 menjadi riset yang luas buat S1 ya. Jadi seberapa besarnya yang dimaksudkan dengan mininya itu adalah tergantung level studinya, apakah S1, S2 atau S3. Nah, baik teman-teman sekalian, apa yang dimaksud dengan mini riset itu adalah karya tulis ilmiah ya. Tetap ini adalah sebagai satu rangkaian karya ilmiah. Jadi tugas dari suatu mata kuliah yang diberikan oleh dosen. Biasanya nih misalnya tugas mata kuliah, misalnya aja contohnya ya, mata kuliah psikologi perkembangan diminta untuk membuat mini riset tentang diagnosis kesulitan belajar siswa misalnya. Kemudian kesehatan mental. Kemudian misalnya lagi mini riset tentang statistika ya, latihan bagaimana menggunakan statistika. Kemudian bisa juga mini riset tentang dasar-dasar komunikasi, atau mungkin yang paling sering tugas mini riset itu adalah pada mata kuliah metodologi penelitian ya, mengaplikasikan dari teori yang dipelajari selama satu semester, dan di akhir semester biasanya ada mini riset ya. Nah, teman-teman sekalian, tujuannya apa ini dosen memberikan tugas mini riset ini kepada mahasiswa? Itu adalah tujuannya untuk memberikan latihan ya, agar mahasiswa itu terlatih berpikir ilmiah gitu ya. Misalnya apa kriterianya? Ciri-cirinya yang disebutkan dengan berpikir ilmiah adalah berpikir rasional ya, logis, kemudian objektif, benar ya, kebenaran ya, mengangkat suatu kebenaran. Kemudian tentu saja terbuka. Jadi rasional, mengangkat suatu kebenaran, kemudian objektif dan terbuka. Terbuka maksudnya adalah terbuka terhadap masukan dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat dari pendekatan yang digunakan, bisa kuantitatif, bisa kualitatif, dan bisa mix. Nah, pada kesempatan ini judulnya kan sistematika mini riset kualitatif. Jadi pada kesempatan ini saya fokuskan kepada penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, bagi teman-teman yang berminat untuk menyelesaikan tugas mini riset kualitatif, nanti bisa disimak bagaimana sistematikanya. Nah, penelitian kualitatif itu adalah sifatnya elaboratif ya, menggali informasi lebih dalam. Jadi sistematikanya akan berbeda dengan sistematika kuantitatif. Tentang penelitian kualitatif sendiri sudah banyak tersedia videonya tentang penelitian kualitatif ini ya. Baik teman-teman sekalian, apa saja ya yang tahapan yang harus dilalui pada mini riset itu harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama,
ketika teman-teman sudah mendapatkan tugas, biasanya dosen memberikan temanya ya, temanya itu dari dosen. Lalu teman-teman mahasiswa tinggal menerjemahkan tema itu ke dalam judul ya, jadi judul yang akan diangkat. Nah, saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian, di dalam mengangkat judul itu jangan langsung pilih judul, tapi yang paling penting adalah tentukan dulu masalah penelitian yang akan diteliti itu apa dulu ya. Jadi tentukan masalahnya dulu, kemudian yang kedua rumuskan judulnya. Jadi setelah masalah baru dirumuskan judulnya. Jadi saya ulangi, setelah dapat tema dari dosen, lalu cari ya masalahnya, rumuskan judulnya. Kemudian tentukan lokasi yang tepat ya. Kemudian berikutnya adalah cari waktu yang tepat. Jadi biasanya dari waktu yang diberikan oleh dosen itu, cari waktu yang tepat untuk melaksanakan penelitian. Biasanya mini riset itu adalah penelitiannya juga singkat ya, kan hanya untuk menyelesaikan tahapan kuliah ya dari UAS itu ya biasanya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah siapkan perangkatnya. Kalau memang penelitian kualitatif berarti harus ada pedoman wawancaranya ya. Berikan waktu untuk membuat pedoman wawancara. Tentu tidak usah terlalu banyak variabel yang ditelitinya, kan mini riset ya. Kemudian siapkan semua itu dalam suatu perangkat ya, desain penelitian. Nah, jadi teman-teman sekalian, setelah mendapatkan 5 tahapan tadi, buat desain penelitiannya dengan sistematika sebagai berikut ya. Jadi sistematika penulisannya adalah yang pertama, bab 1 ya, pendahuluan ya. Terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, dan tujuan penelitian. Itu ya bab 1. Kemudian yang bab 2 itu adalah teori. Telaah teori yang relevan dengan permasalahan yang diangkat oleh teman-teman. Jadi ya judulnya terserah, apalah, mau tinjauan pustaka, mau kerangka teori atau kajian teoritis, tergantung kepada ketentuan dari masing-masing mata kuliah. Biasanya untuk tugas mata kuliah boleh menggunakan pedoman dari kampus, boleh juga agak bebas sedikit lah ya, tergantung. Yang penting sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah. Biasanya sih ada kebebasan ya, boleh teman-teman menggunakan agak-agak beda dari pedoman penulisan di kampus. Tapi kalau ingin berlatih ya tertib, gunakan pedoman yang ada di kampus masing-masing ya. Untuk penulisan bab 2-nya itu namanya apa. Kemudian yang bab 3 sekarang. Bab 3-nya adalah desain penelitiannya apa, pendekatannya kualitatif tadi kan sesuai dengan temanya. Kemudian lokasi penelitiannya di mana, waktu penelitiannya kapan, berapa lama akan dilaksanakan mini riset itu. Kemudian pemilihan subjeknya ya, partisipan di dalam penelitian itu siapa, sebutkan. Apakah masyarakat, apakah petani, apakah siswa, apakah pokoknya siapa saja respondennya itu yang disebutkan di dalam penelitian kualitatif, biasanya disebut sebagai partisipan. Berapa banyak ya, tuliskan di situ. Kemudian fokus penelitian. Jadi di bab 3 pada pendekatan kualitatif harus dituliskan fokus penelitiannya apa ya. Kemudian sumber data. Nah, sumber datanya dari mana dan kemudian apakah primer ataukah sekunder, jelaskan di bab 3 itu. Tentu saja diakhiri dengan teknik pengumpulan data, yaitu wawancara. Nah, wawancaranya biasanya di dalam penelitian kualitatif menggunakan wawancara terbuka. Buatlah pedomannya. Nah, untuk bagaimana caranya membuat wawancara terbuka, bagaimana cara membuat pedomannya, saya sudah pernah membuatkan video tentang pedoman wawancara kualitatif. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di situ ya. Jadi apa yang akan diwawancara, indikatornya apa, itu sudah dijelaskan. Nah, kemudian di dalam bab 4 pembahasan ini bahaslah sesuai dengan
fokus penelitian tadi. Jadi membahasnya jangan lupa berpedoman pada harus ada benang merah antara perumusan masalah, tujuan penelitian, fokus penelitian. Nah, itu dibahas di bab 4 ya, sistematikanya seperti itu. Dan yang kelima adalah kesimpulan dan saran. Nah, teman-teman sekalian, itulah sistematika penulisan mini riset dari penelitian kualitatif. Jangan lupa bedakan dengan mini riset penelitian kuantitatif. Ciri khasnya adalah di bab 3 harus ada fokus penelitian. Kemudian kalau yang pedoman wawancaranya, gunakan pedoman wawancara yang terbuka. Ciri khasnya adalah dengan pertanyaan misalnya begini, bagaimana pendapat ya ibu atau pendapat bapak, apakah setuju jika, itu ya. Jadi terbuka di dalam menggali datanya, menggali informasinya. Nah, baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman yang akan melaksanakan mini riset, apakah untuk level S1, S2 maupun S3. Jadi supaya betul-betul mini, itu perumusan masalahnya yang akan digali itu jangan terlalu banyak. Kalau misalnya pada riset yang besar, mungkin teman-teman mengangkat 4 permasalahan, pada riset ini yang mini cukuplah 1 atau 2, maksimal 2 lah. Kan mini ya, namanya juga mini riset. Jadi jangan banyak-banyak ya. Nah, kalau untuk S1 cukuplah 1, untuk S2 atau S3 bisa 2 atau 3 ya kalau untuk S3. Karena kan kalau S3 dalam penelitian besar bisa mengangkat 5 atau 6 permasalahan, ya 50%-nya untuk mini riset ya. Jadi kalau gampangnya teman-teman sekalian, setelah perumusan masalah itu dapat, lalu bagi aja separuh. Kalau dirumuskan ada 4, udah bagi 2 ya. Kalau untuk S1 jadi 2, untuk S3 mungkin berapa 50%-nya, begitu juga S3 ya. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa membantu teman-teman yang akan menyelenggarakan mini riset dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.